Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mujianto dengan NIM 20101018 dari kelas S1TT08A. Cita-cita yang jadi pengusaha. Kali ini saya akan menerangkan dan mempraktekkan dari materi praktikum fisika modul 2, yaitu osilator harmonik sederhana. Ini tujuan dari percobaannya. Yang pertama, mendemonstrasikan gerak bandul sebagai salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Yang kedua, mengukur dan menghitung besaran yang terkait dengan gerak harmonik sederhana. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara besaran-besaran fisis yang terkait dengan gerak harmonik sederhana pada bandul. Dasar teorinya, osilasi adalah gerak bolak-balik suatu benda atau bagian suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Ini penyebab dari peristiwa osilasi adalah kombinasi antara gaya pemulih dan inersia. Dalam sistem yang ideal, kombinasi tersebut menghasilkan gerak yang berpola harmonis atau harmonik dan mengikuti suatu persamaan matematis. Persamaan matematis hanya bisa dihasilkan oleh sistem yang ideal. Salah satu contoh sistem ideal dan sederhana adalah benda bermassa yang dikaitkan dengan pegas. Jika benda tersebut ditarik, maka pegas akan berusaha mempertahankan keadaan awalnya dengan cara memberikan gaya kepada benda. Nah, gaya tersebut disebut sebagai gaya pemulih. Akibatnya, benda akan bergerak menuju titik kesetimbangan. Di titik ini, gaya pemulih bernilai 0, karena keadaan pegas sudah seperti semula. Namun karena adanya sifat inersia, benda terus bergerak dan menekan pegas. Kemudian, pegas kembali memberikan gaya pemulih untuk mendorong benda. Gerakan benda terus berlanjut hingga berbentuk sebuah gerak yang dinamakan dengan gerak harmonik sederhana. Pergerakan benda secara harmonik akan menghasilkan besaran fisika berupa frekuensi dan juga periode. Frekuensi adalah banyaknya siklus N gerakan benda dalam satuan sekon. Sementara periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan suatu siklus. Jadi persamaan keduanya bisa ditulis kayak gini. F sama dengan N per T, lalu T sama dengan T per N. Dan hubungan antara frekuensi dan periode bisa disamakan sebagai F sama dengan 1 per T. Selain pada sistem pegas, benda bermassa, gerak harmonik juga terdapat pada bandul. Bandul sederhana dapat disketsakan seperti gambar di bawah ini. Bandul A ini, kita sebut saja bandul A, terikat pada satu ujung tali B. Sementara ujung yang lain terpatri pada suatu titik C. Sehingga gerakan sistem akan berporos pada titik C ini. Ini sebagai porosnya. Nah, bandul berosilasi melewati titik kesetimbangan, yaitu D. Gaya pemulih F pada bandul diakibatkan oleh adanya gaya berat, yaitu W. Kalau gitu, kita akan mencoba untuk mempraktekannya saja. Ini melalui web PET Simulation, ini Pendulum Lab. Ini kita misalkan saja, ini adalah panjang talinya ya. Ini adalah panjang tali. Ini merupakan panjang talinya. Ini bisa kita atur berapa panjangnya. Misalkan ini kita buat 1 meter. Kita buat 1 meter. Lalu masanya, ini adalah massa berapa kilogram. Kita akan coba buat untuk 1,50 kilogram ya. Ini gravitasinya. Lalu ini ada waktu. Ini ada periode.
periodenya berapa. Periode itu berarti waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran ya. Misalnya ini dari kiri ke kanan lalu ke kiri lagi. Kita akan coba lakukan uji coba. Kita nyalakan dulu. Lalu kita buat dari berapa derajat ya, dari sudut berapa derajat. Misalkan ini dari sudut 30 derajat. Di sini kita play. Nah, ini bisa kelihatan ya tadi. Periode yang diperlukan adalah 2,0410 sekon. Dan ini adalah waktu, ini waktunya. Ya, mungkin itu untuk prakteknya, dan untuk kesimpulannya, panjang tali sangat memengaruhi nilai periode dan frekuensi. Yang kedua, massa beban bukanlah faktor yang dapat mempengaruhi nilai periode dan frekuensi. Jadi ini panjang tali itu sangat memengaruhi sekali panjang pendeknya. Sedangkan kalau massanya, yaitu beratnya, itu tidak memengaruhi periode dan frekuensinya. Jadi periodenya tetap akan sama. Lalu yang ketiga, sudut simpangan sangat memengaruhi nilai periode dan gerakan tali pada bandul diayunkan bergerak bolak-balik dengan cepat. Semakin besar sudut simpangan yang diberikan pada bandul, semakin cepat bandul tersebut digerakkan. Jadi kalau sudutnya semakin ini ya, itu akan semakin cepat juga geraknya. Dan untuk contoh di kehidupan sehari-hari, saya mengambil dari web. Untuk contoh gerak osilasi, di kehidupan sehari-hari itu salah satunya ada shock breaker dari mobil ya. Untuk cara kerja shock breakernya, ini saat bodi mobil mengalami guncangan, maka roda akan menekan shock absorber. Tekanan ini membuat panjang shock absorber memendek hingga piston bergerak naik. Pergerakan ini membuat ruang di bagian atas piston menyempit dan bagian bawah piston meluas. Hasilnya fluida yang ada di ruangan bagian atas piston tertekan hingga keluar. Untuk contoh lain itu ada ayunan gitu ya. Itu untuk contoh yang paling simpelnya ada ayunan. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk course hari ini ya, intinya harus tetap semangat ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, yang nggak boleh pantang menyerah. Intinya jaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.